Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI harap Elkan Bagot dipanggil STY ke Timnas. Kejeniusan STY mampu buat kagum legenda MU. Keberuntungan Indra Syafri bakal bawa Timnas U19 juarai AFF. Timnas U17 bakal tambah pemain keturunan di kualifikasi Piala Asia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebelumnya, Sintayong memang dikabarkan tengah dalam kondisi yang menurun kesehatannya saat pulang ke Korea Selatan usai mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu yang membuat Sintayong urung hadir di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 27 Juni lalu. Kondisi kesehatan yang menurun juga yang membuat Sintayong belum kembali ke tanah air. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa Sintayong yang semula dijadwalkan kembali ke Indonesia awal Juli harus mundur selama 1 atau 2 pekan. Media Korea Selatan Sport Chosun pun mengungkapkan bahwa Sintayong habis menjalani operasi pleuresi atau pleuritis atau radang selaput dada. Diketahui Sintayong menjalani operasi pada 15 Juni lalu. Terkini Sintayong baru saja meresmikan taman sepak bola dengan namanya di kampung halamannya Yongdok. Dalam acara itu pun Sintayong cukup terharu walaupun kondisi berat badannya berkurang 5 kilo akibat operasi. Setelah ini tentunya ia akan segera kembali ke tanah air untuk mempersiapkan skuad asuhannya menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu kembalinya Sintayong ke kursi kepelatihan Korea Selatan sempat berembus dengan kencang dan menimbulkan kekhawatiran bagi publik tanah air. Namun rumor tersebut akhirnya terbantahkan setelah STY secara resmi menaikkan kontrak perpanjangan dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Baru-baru ini Korea Selatan pun telah mengumumkan pelatih anyar yang dipercaya untuk menggantikan Jurgen Klinsmann. Antara News melaporkan bahwa KFA memilih Hong Myung-boo untuk kembali menukangi Daegu Warriors. Keputusan ini diambil 5 bulan usai pemecapan Jurgen Klinsmann. Hong Myung-boo sendiri sejatinya tak asing bagi Daegu Warriors. Ia merupakan salah satu tokoh sepak bola terbaik di Korea Selatan. Tak hanya pernah menjadi pelatih Korsel hampir 10 tahun lalu, ia juga sempat memperkuat Korea Selatan dalam Piala Dunia 2002 silam. Punggawa Garuda Edo Febriansyah sukses membantu timnya Persib Bandung untuk meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Edo diketahui menjadi bagian saat Persib Bandung mengalahkan Madura United di final Championship Series musim lalu. Bermodal gelar juara tersebut, Edo pun mengaku percaya diri untuk bersaing dengan pemain lain demi masuk ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut pun siap berkontestasi dengan pemain lain tidak terkecuali pemain diaspora. Di posisi wingback, Edo memiliki saingan seperti Saint Patinama dan juga Kelvin Verdong. Merespon hal tersebut, Edo justru semakin termotivasi untuk bisa meningkatkan kualitas permainannya. Memang dalam FIFA Matchday periode Juni lalu, nama Edo tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Namun ia percaya diri bahwa dalam waktu dekat ia akan ikut andil bersama Timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dimanjakan berbagai aksi dan drama Piala AFF U16 2024, para pecinta sepak bola Indonesia akan kembali disuguhi tontonan yang tidak kalah menarik. Tepat sekali, gelaran Piala AFF U19 2024 sebentar lagi bakal dimulai kick-off perdananya pada pertengahan bulan ini. Pada ajang Piala AFF U19 2024, Indra Syafri akan gantian menjadi pelatih utama Garuda Muda. Sesulit apapun perjuangan Timnas U19 nantinya, tetap saja ada peluang bagi Garuda Muda untuk bisa juara. Keberadaan Indra Syafri yang kerap kali dinaungi keberuntungan tak terhingga ketika melatih Timnas Indonesia, khususnya level di bawah umur. Jika flashback, Indra Syafri sering mampu membawa Timnas Indonesia menjadi juara setelah paceklik puasa trofi cukup lama.
saat Timnas Indonesia U19 memenangkan gelar perdana di Piala AFF U19 2013, diketahui Indra Syafri pelatihnya. Begitu pula Timnas Indonesia U22 saat mengakhiri puasa medali SEA Games 2022 lalu yang telah berlangsung 32 tahun lamanya, Indra Syafri juga pelatihnya. Maka tak ada salahnya jika Timnas Indonesia U19 butuh keberuntungan Indra Syafri lagi untuk mengakhiri puasa gelar di Piala AFF U19 2024. Legenda Manchester United Park Ji-sung mengaku kagum pada kejeniusan dan pencapaian Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ikut mengamati perkembangan skuad Garuda, menurutnya hadirnya pelatih Sintayong seperti memberikan warna baru bagi dunia sepak bola Indonesia. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Ujar Park Ji-sung dikutip dari KBS News. Menurutnya, skuad Garuda akan mengejutkan dunia setelah mampu lolos di Piala Asia U23 2024 di jenjang umur manapun. Dan tidak ada negara ASEAN yang mampu menyaingi Indonesia nantinya karena saat ini skuad Garuda telah memiliki pemain yang komplit di skuad muda hingga pemain seniornya. Tak hanya itu, Park Ji-sung juga menyebut bahwa Sintayong telah berhasil menyiapkan kualitas pemain muda di Timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri, pelatih Sintayong juga telah membawa pemain-pemain keturunan yang berkualitas ke dalam skuad Garuda. Sintayong berhasil mengawinkan teknik yang menggabungkan gaya pemain keturunan dan pemain lokal yang berkualitas hingga menemukan hasil yang cukup memuaskan. Pemain keturunan Timnas Indonesia Justin Hubner baru saja menghadapi mantan klub Pratama Arhan di Jepang Tokyo Verdy di lanjutan kasta tertinggi Liga Jepang J1 League tahun ini bersama Cerezo Osaka. Pertandingan itu berlangsung pada Sabtu 6 Juli di Stadion Ajinomoto dengan hasil imbang 1-1. Justin Hubner sendiri diturunkan di penghujung menit akhir babak kedua. Ini menjadi penampilan ke-8-nya sejak dipinjamkan ke Cerezo Osaka di semua kompetisi menurut data Transfer Market. Baik berusia 20 tahun ini dinilai memiliki kemampuan apik dalam pertahanan. Di level Timnas Indonesia pun Justin juga menjadi pemain kepercayaan. Tercatat dia sudah tampil 9 kali di Timnas Indonesia Senior, 5 caps di tim U23 dan 2 sisanya di tim U20. Diketahui pula Justin dipinjamkan ke Cerezo Osaka sejak Maret lalu dan akan habis masa peminjaman pada Desember mendatang. Timnas Indonesia U16 tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain keturunan dalam skuad mereka untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Langkah ini diambil setelah sukses mengintegrasikan dua pemain keturunan Matteo Becker dan Lucas Rafaeli dalam tim. Pengembangan skuad dengan menggandeng pemain keturunan juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi tim nasional di tingkat internasional. Timnas Indonesia U16 berharap dapat memanfaatkan kehadiran pemain diaspora ini untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan tim dalam menghadapi kompetisi yang semakin sengit di tingkat regional maupun global. Dengan penambahan potensi pemain keturunan, Timnas Indonesia U16 berharap dapat mencatatkan performa terbaiknya dalam upaya meraih tiket menuju Piala Asia U17 2025. Akhir-akhir ini nama Elkan kian terpinggirkan dari skuad Garuda. Kabarnya pemain berusia 22 tahun tersebut bersitegang dengan sang pelatih kepala yakni Sintayong. Kejadian itu bermula ketika bek berpostur 196 cm itu tak memenuhi panggilan Sin membela Timnas Indonesia U23 pada babak playoff Olimpiade 2026 melawan Guinea. Banyak yang berspekulasi bahwa karir Elkan sudah tamat di era Sin. Namun hal itu dibantah oleh Yunus Nusi selaku Sekretaris Jenderal PSSI. Yunus menjelaskan bahwa pihaknya masih berhubungan baik dengan bek Ipswich Town tersebut. Bahkan baik PSSI maupun para penggawa Garuda lainnya saat ini masih berkomunikasi dengan Elkan. Di lain sisi, Yunus juga berharap Elkan dapat membela skuad Garuda lagi di masa depan. Namun keputusan memang mutlak berada di tangan Sintayong selaku pelatih kepala. Kendati begitu, bukan tak mungkin nama Elkan kembali lagi ke timnas. Kesempatan tersebut bisa didapatnya ketika tim Merah Putih memulai kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang.